Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Febrianti, lokal 6 MPIC, NIM 2018-153-1069, mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi yang ke-6, yaitu pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Pertama-tama kita jelaskan dulu apa itu laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat dilakukan percobaan, penelitian. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, dan ruangan terbuka. Laboratorium adalah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan, eksperimen, dan penelitian dilakukan. Pengelolaan laboratorium adalah kegiatan menggerakkan kelompok orang, sumber daya manusia, keuangan peralatan, fasilitas, dan segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sarana tertentu yang diharapkan secara optimal. Mengelola laboratorium secara umum melibat aspek. Yang pertama ada perencanaan, yaitu proses pemikiran yang sistemik, analitis, logis, tenang, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode sumber daya manusia, tenang, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Penataan alat dan bahan, yaitu proses pengaturan alat dan bahan laboratorium agar tertata dengan baik. Fungsi semua laboratorium antara lain sebagai tempat dilakukan percobaan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan praktikum. Tidak mungkin semuanya diletakkan dalam kelas. Oleh karena itu, percobaan dilakukan di dalam laboratorium. Adapun peran laboratorium sekolah antara lain, laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah tersebut. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidikin atau diamatinya. Laboratorium sekolah berfungsi pula sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, bersikap sabar dan jujur, bersikap berpikir kritis, dan cekatan. Kemudian laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis laboratorium. Yang pertama ada labor IPA, bahasa, komputer, kimia, mikrobiologi, kemudian ada fisika. Kelebihan dan kekurangan laboratorium pusat sumber belajar. Yang pertama ada kelebihan laboratorium melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. Siswa dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, mencium yang sedang diamati atau dipelajari. Kemudian siswa cenderung tertarik pada objek nyata di dalam sekitarnya. Kemudian ada membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman penelitian, keterampilan kerja, dan mengembangkan ilmiah. Kelemahan laboratorium, guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. Tidak semua mata pelajaran dipraktekkan dan tidak semua diajarkan dengan metodologi praktek, dan alat bahan mahal harganya
dan dapat mengamati untuk melakukan praktek. Kemudian ada beberapa penambahan dari pengelolaan laboratorium yang tadi saya jelaskan. Pertama, beberapa aspek yang diperhatikan yaitu perencanaan, penataan, pengadministrasian, kemudian pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Dalam mengelola laboratorium, pada dasarnya merupakan tanggung jawab yang baik dari pengelola maupun pengguna laboratorium itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja. Kemudian ada infrastruktur laboratorium di sekolah. Yang pertama ada sarana utama, mencakup bahasa tentang lokasi laboratorium, konstruksi laboratorium, dan sarana lainnya termasuk pintu utama, pintu darurat, jenis meja kerja dan peralatan, jenis atap, jenis dinding, kemudian jenis lantai, jenis pintu, jenis lampu yang dipakai. Kemudian ada sarana pendukung, yaitu mencakup bahasa tentang ketersediaan energi listrik, gas, air, alat komunikasi, dan pendukung keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran, hidra, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa organisasi laboratorium di sekolah. Organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerja dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sekian penjelasan materi tentang pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.